Saya kira jadi itu. Jadi memang sangat kontroversial. Ya. Saya kira kontroversi dalam artian pasti sudah sejak awal akan memunculkan itu pada era Presiden SBY. Saya kira Presiden SBY juga berpikir 2 kali kan untuk Maksudnya ciri orde baru. Jadi artinya ada new orde baru gitu maksudnya. saya akan bilang itu tidak layak lah. Pengalaman sejarah yang pernah ada selama 3 dekade dengan korban yang masih hidup lah ya, itu satu ya. Problem kita adalah kita hidup dalam kacamata subversif. Halo semuanya penikmat kanal YouTube Alright. Kali ini bersama saya Said Iskandar Syah dalam program Say It. Bersama saya dengan Bang Andi, sejarawan, juga beliau dosen. Kita akan membahas tentang sejarah dan kiprah mantan Presiden Republik Indonesia, Bapak Soeharto, dinobatkan menjadi pahlawan. Pak Andi, kalau menurut Anda sebagai dosen kemudian sebagai sejarawan, apa sih kira-kira kriterianya para tim yang mengusulkan bahwa Presiden Soeharto layak menjadi pahlawan nasional? Oke, saya nggak tahu ya kalau untuk bagaimana tim, kan ada tim khusus ya, TP2GS, TP2GP yang merekomendasikan kepada Menteri Sosial. Biasanya tim itu mengkaji. Saya termasuk pernah menjadi anggota tim itu dalam beberapa tahun lalu. Ya. Tugas tim memang memberikan usulan, memberikan rekomendasi kepada menteri ini untuk apakah seseorang kita rekomendasikan sebagai pahlawan atau tidak. Biasanya ada 2 kriteria. Pertama kriteria umum ya. Kriteria umum ya berkelakuan baik, tidak pernah berkhianat dan lain sebagainya. Itu ada di peraturan Mensos, saya lupa detailnya. Dan ada ketentuan khusus ya. Kriteria khusus ini terkait dengan peran seseorang yang dianggap luar biasa gitu lah. Lebih dari sekedar tugasnya misalnya, sehingga seseorang bisa dinilai menjadi seorang pahlawan gitu. Saya kira saya nggak tahu persisnya seperti apa yang diberikan oleh tim karena memang informasi itu nggak keluar kan yang jelas setahu saya sebelumnya memang tidak pernah lahir rekomendasi dari timnya, tapi dia dibawa oleh Menteri Sosial langsung ke Dewan Gelar gitu. Pro dan kontra ini kan tentang usulan Presiden Soeharto menjadi pahlawan nasional itu sudah dimulai beberapa tahun yang lalu. Jadi cukup lama ini. Ketika transisi dari pemerintahan Pak Jokowi ke Pak Prabowo, ini pun mencuat lagi. Nah, kira-kira apakah memang tidak memenuhi unsur sebagai pahlawan nasional dengan persoalan kontroversial? Kita tahu di zaman Pak Harto, Orde Baru itu banyak persoalan-persoalan tentang semisal ya, seolah-olah dituduhkan atau patut diduga Pak Harto terlibat pelanggaran HAM. Kemudian banyak pelarangan-pelarangan buku-buku di Orde Baru. Artinya memang ada sosok yang agak kontroversial pada era demokrasi di Indonesia. Tanggapan Pak Andi gimana? Ya itu dia memang kontroversi ya. Jadi saya kira nanti kita bisa bicara tentang soal industri pahlawan ini ya, problem pahlawan nasional ini. Pada intinya memang akan kontroversial karena memang proses periode sekarang yang kita sebut sebagai periode reformasi kan lahir dari sebagai upaya yang dikatakan sebagai koreksi lah terhadap apa yang pernah terjadi sepanjang periode di bawah Soeharto saat itu ya. Jadi misalnya ada tahap terkait untuk penuntasan KKN, misalnya itu ya, tahap MPR, hingga kemudian diterjemahkan dalam bentuk pembentukan KPK. Jadi kita ingin memutus tradisi lama tentang korupsi KKN itu ya, korupsi dan nepotisme. Itu satu. Kedua, kalau kita bisa lihat di Undang-Undang Dasar 45 amandemen, versi amandemen itu ada
ada tambahan dari pasal 28 dari A sampai J yang memasukkan unsur-unsur perlindungan HAM oleh negara. Ya. Itu menjadi bukan bukti, maksudnya menjadi semacam Catatan pijakan untuk supaya jangan terjadi lagi praktik pelanggaran HAM yang pernah menjadi ciri dari sejarah pada masa Orde Baru, sehingga memang secara kelembagaan dibentuk, kemudian juga ada pengadilan HAM walaupun nggak terwujud, dan juga rekomendasi beberapa kajian terakhir yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada 2023 ya, awal Januari 2003, yang menyatakan bahwa ada penyesalan terhadap pelanggaran HAM masa lalu gitu ya, dan merekomendasikan untuk memberikan kepada korban-korban itu semacam support negara lah yang diberikan oleh LPSK dan lain sebagainya. Saya kira jadi itu. Jadi memang sangat kontroversial. Ya. Saya kira kontroversi dalam artian pasti sudah sejak awal akan memunculkan itu pada era Presiden SBY. Saya kira Presiden SBY juga berpikir 2 kali kan untuk menggulirkan itu, lalu juga Presiden Joko Widodo tahun 2015 sampai ini pernah ada usulan itu juga, beliau mungkin pada saat itu juga dianggap terlalu kontroversial gitu ya, dan sehingga pada masa kini lah kita bisa lihat hal itu terjadi gitu ya, bisa segala kontroversi, segala ininya, hambatan itu diterabas saja gitu, dan itu sudah menjadi satu ciri. Jadi memang kita bisa melihat. Maksudnya ciri Orde Baru, jadi artinya ada new Orde Baru gitu maksudnya? Ya semacam mungkin ekspektasi tinjauan lah kita semacam itu yang bisa mengatakan bahwa dinormalkan lah apa yang terjadi pada masa Orde Baru yang dianggap tidak ini nggak apa-apa kok gitu loh. Okay. Itu yang jadi permasalahan. Tentang isu penghapusan nama Soeharto dari TAP MPR nomor 11 garis miring MPR garis miring 98 yang muncul di media pada 25 September 2024 juga apakah itu juga menjadi pertimbangan, kemudian juga apakah juga persoalan-persoalan yang patut diduga pernah dituduhkan kepada Presiden Soeharto itu dengan sendirinya gugur gitu loh, sehingga memuluskan jalan bagi tim untuk mengusulkan menjadi pahlawan nasional. Iya itu, saya kira gini, ada formalitas kan untuk seseorang bisa dinobatkan sebagai seorang pahlawan lah gitu ya. Ya. Tidak pernah khianat misalnya, itu kan dibuktikan tidak pernah berbuat yang dikategorikan unsur pidana gitu, yang melekat di dalam tim TAP itu, sehingga memang kadang TAP itu dianggap menjadi ganjalan. Jadi setelah TAP itu bukan dihapuskan, artinya beliau tidak dimasukkan dalam kategori itu gitu ya, sehingga dianggap tidak ada formalitas lagi yang menjadi masalah. Sehingga secara formal ya bisa saja dilakukan gitu kan oleh tim gelar itu untuk mempromosikan atau merekomendasikan kepada presiden bahwa Soeharto bisa jadi pahlawan lah, katakan saat itu ya. Jadi TAP MPR nomor 11 itu menjadi formalitas akhir yang dianggap menjadi hambatan, kendala untuk Soeharto menjadi presiden. Dalam beberapa kali sebelumnya ya, 2015, 2007 kalau nggak salah pernah diajukan juga. Anda kan sebagai ahli sejarah ya. Iya. Kalau Anda pribadi ya penilaiannya, apakah layak ini? Saya pribadi, saya akan bilang itu tidak layak lah. Saya akan berangkat dari posisi itu ya. Pertama, saya akan mengatakan bahwa pengalaman sejarah yang pernah ada selama 3 dekade dengan korban yang masih hidup lah ya, gitu satu ya. Itu satu.
nggak tahu nanti kalau generasi 2045 mau bikin itu, oke lah, mungkin urusan mereka. Di antara kita masih ada Saksi hidup ya. feeling belum selesai lah sejarah itu ya. Sejarah di mana makanya dia akan kontroversial sudah pasti dan penolakan. Tapi juga sangat mengejutkan bahwa saya mengikuti berita ya di kalangan Gen Z kuat juga gitu ya untuk mengatakan bahwa hal itu tidak. Ya, secara personal saya akan bilang seperti itu posisi saya. Sewaktu saya juga sempat mengkritisi upaya penulisan ulang sejarah kan yang oleh Kementerian Kebudayaan saat itu, dan kami datang ke DPR sehingga kita sempat berdiskusi tentang itu gitu ya. Oke, pada periode 2025 ini pihak-pihak mana sih yang paling aktif mengusulkan Pak Presiden Soeharto itu menjadi pahlawan nasional? Saya tidak tahu untuknya, tapi dia berangkat dari di Jawa Tengah, ya. Berarti biasanya dia akan diusulkan oleh semacam asosiasi kesejarahan. Dugaan saya mungkin ada semacam kelompok-kelompok atau komunitas kesejarahan yang mengusulkan itu, dan juga nanti ada seminar, jadi ada rangkaian tuh di awal pada level tingkat 1 ada pembahasan, mengundang ahli, nanti kemudian naik ke level 2 di provinsi, kemudian naik ke tingkat nasional. Saya kira itu, jadi kalaupun misalnya pengusul, ya pastilah banyak, ya artinya kemungkinan saya kira organisasi-organisasi kesejarahan yang terlibat di dalam itu ya. Oke, berapa hari yang lalu keluarga Cendana tuh sempat merayakan semacam syukuran lah dengan atas penganugerahan Pak Soeharto sebagai pahlawan nasional. Ini yang hadir tokoh-tokohnya lumayan nih Pak. Ada Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Pak Safri Samsudin, kemudian Kapolri, Listio Sigit, kemudian Ketua DPD, Sultan Nazamuddin, Menteri Pertanian juga ada tuh. Andi Amran Sulaiman, juga Menteri Trenggono ya. Nah, kalau melihat dari ini kan ada berapa memang yang cukup dekat ya dengan Presiden Prabowo maupun keluarga Cendana gitu loh. Kira-kira maknanya apa nih syukuran ini? Saya kira apakah suatu proses panjang ini udah bisa menghilangkan jejak sejarah masa lalu yang hal negatif ya? Saya kira syukuran itu emang begini, pada level formal, maka saya bilang gitu kan, pada level formal proses itu jadi, karena pada level formal artinya kekuasaan politik ada di dalam satu era yang sangat mendukung itu ya. Jadi kita bisa lihat yang hadir juga kan merepresentasikan mainstream atau kelompok yang sekarang memang ada dalam kekuasaan, sehingga memang pastinya semacam kita bisa melihat itu sebagai konsolidasi atau semacam era baru lah katakanlah, mungkin nggak tahu ada kepentingan politik lain di dalam proses itu. Jadi maknanya ya syukuran itu ya syukuran di antara para elit politik, elit kekuasaan di Indonesia ya. Beda dengan bukan keduriannya rakyat lah, rakyat umum seperti biasa-biasa aja lah. Jadi kalau ini bisa nggak kita simpulkan bahwa dengan diangkatnya menjadi pahlawan nasional, paling tidak bisa merekonstruksi memori secara kolektif atau mencuci sejarah tertentu gitu. Jadi clear gitu loh, persoalan-persoalan ya entah indikasi pelanggaran HAM-nya, entah ke diktator apa gitu loh. Pastinya kan pemerintahan yang ketika Soeharto sudah ditetapkan sebagai pahlawan itu sudah satu jadi tutup buku dengan cerita problem pelanggaran HAM ini ya. Artinya negara sudah
negara gitu sebagai itu sudah menutup, sudah ya yang menjadi problem kan gini, tuntutan itu kan problemnya ada di dalam era Soeharto, tapi yang menjadi problem sekarang menjadi pahlawan nasional, artinya ya selesai tutup buku untuk story itu ya. Dalam artian formal, pastinya dalam artian formal. Tapi di dalam kehidupan masyarakat kan masih terus bergulir problem itu ya. Jadi kalau dibilang sebagai mencuci ya pasti dia semacam turning back whitewashing lah. Kan itu terjadi bukan hanya di Indonesia, di Filipina juga terjadi gitu ya. Di Korea Selatan sempat terjadi dengan anaknya Park. Jadi itu proses begitu. Selalu ada tarik ulur di dalam sejarah di mana penguasa biasanya akan mencoba membuat sebuah versi sejarah baru, versi mereka tawarkan dan tergantung pada situasi politik apakah versi itu bisa diterima atau tidak. Di Korea kan tentang sejarah baru ini kan sebentar lagi akan di launching ya buku putih sejarah. Anda sendiri melihat bagaimana? Apakah ada suatu upaya memang menguatkan kembali posisi sejarah Indonesia dengan hal-hal yang kita nggak tahu isinya nanti seperti apa? Tapi Anda melihatnya bagaimana ini tentang buku ini? Pada intinya ya, pada penulis buku sejarah ini adalah pendukung, menjadi instrumen yang sangat mendukung profil cerita baru yang ingin ditampilkan gitu kira-kira gitu ya. Misalnya di bab 9-10 dalam draft kan dibuat misalnya cerita Orde Baru clean gitulah. Ada pelanggaran HAM tapi itu adalah collateral damage-nya gitu. Jadi bukan sebagai inherent di dalam sistem, tapi ya ada efek samping dari pembangunan disebut sebagai itu. Jadi ya nggak masalah sebenarnya karena memang selalu ada masalah di dalam periode gitu kan. Itu hanyalah masalah sampingan. Jadi buku itu, saya kira buku nasional itu akan menjadi pijakan lah untuk melihat bagaimana sejarah Indonesia dituliskan. Memang di dalam buku itu misalnya ada beberapa uraian yang cukup baik di bab-bab terdahulunya, di bab-bab awal ya, yang menceritakan sebelum pada terbentuknya Republik Indonesia. Nah, tapi setelah masuk ke periode baru, kontroversi udah mulai muncul tuh. Jadi artinya ya kita bisa mengatakan bahwa buku itu ada menjadi penulisan sejarah itu menjadi sebuah jalan baru bagi pemerintahan sekarang untuk punya legitimasi historis gitu loh, bahwa nggak ada beban kan, nggak ada beban. Urgensinya apa sih sampai ada upaya-upaya yang dibangun berapa tahun gitu, kemudian sampai harus diterbitkan buku sejarah baru gitu pada pemerintahan Pak Prabowo. Padahal sebenarnya dalam program pemerintah itu kan ada skala-skala prioritas yang memang harus didahulukan gitu loh. Kenapa lebih concern kalau pada sejarah dan kepahlawanan dulu gitu? Kalau pandangan Anda gimana gitu? Justru itu sebenarnya yang akan menjadi problem kita kan. Jadi ngapain gitu kan? Itu yang kita sampaikan kepada DPR saat itu. Untuk apa negara membuat official history gitu ya? Untuk apa gitu kan? Itu jadi pertanyaan kepada Menteri Kebudayaan sebenarnya yang ada dari kita hanyalah bahwa dengan ada sejarah itu artinya dibuat semacam single interpretation gitu, ada interpretasi tunggal yang disahkan seperti inilah sejarah. Tapi jangan lupa masih ada dan banyak saksi-saksi sejarah yang masih hidup, nah, itu dia. Yang mengalami masa-masa dari transisi Orde Baru ke Reformasi. Ya betul. Itu makanya jadi si official history ini akan membekukan sejarah dalam pandangan official negara ya. Tapi dia akan menegasikan cerita-cerita yang di luar mainstream itu. Misalnya, saya sempat pernah menjadi bagian dari tim untuk riset terkait dengan pelanggaran HAM masa lalu di Lampung.
Itu apa namanya itu Warsidi, Ya, kalau nggak Warsidi. salah, peristiwa 89. Jadi saya ketemu putranya, dan mereka bilang gini, problem kita adalah kita hidup dalam kacamata subversif, dalam satu stigma yang sudah dibangun bahwa kita adalah kelompok subversif dalam sejarah kita. Itu kan yang nggak pernah diceritakan kenapa kita sampai seperti ini, apa yang kemudian terjadi dengan keluarga kita dan lain-lain sebagainya. Jadi seperti Anda bilang tadi bahwa memang banyak yang hidup ya masih hidup, kan mereka mengalami trauma itu kan. Yeah. Nah waktu itu pemerintah Joko Widodo kan sempat punya tuh inisiatif di bawah Menko Polhukam untuk membuat sebuah reparasi atau apalah ya kepada korban-korban pelanggaran HAM itu. Jadi story bahwa mereka dengan jadinya suara sebagai pahlawan, saya kira mereka semakin jelas mereka itu subversif gitu. Oke, sebagai sejarawan ya, masa Orba, Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, kemudian pemerintahan sekarang. Anda melihat mana yang terberat pelanggaran HAM-nya dari zaman itu? Karena di pemerintahan sekarang ini, waktu demo 25 Agustus 2025, itu yang hilang itu kan ditemukan sudah meninggal kan kerangka itu ya di Kuitang ya. Kuitang. Untuk mana yang paling berat ya? Saya kira masih tetap Orde Baru ya untuk catatannya ya. Karena ada 65 Timor Leste, Timur, lalu ada Petrus, ada 13 kalau nggak salah 12 versi. Kalau kita pakai versi dari tapi di zaman pemerintahan sekarang nggak ada kan pelanggaran HAM kan? Belum ada studinya, belum ada yang nggak tahu saya apakah Komnas HAM mengeluarkan, kan pijakan kita di situ karena itu standar yang mereka pakai ya. Saya sendiri nggak berwenang untuk bilang secara hukum apa gitu ya. Iya. Terus dari yang tadi kita bahas, kalau teman-teman dari komunitas akademik, kemudian sejarawan, antropologi, dan peneliti HAM, bagaimana teman-teman tuh menyoroti tentang pemberian pahlawan ini sih? Nah ini yang saya kira sekarang saya berangkat dari posisi sebagai sejarawan akademik lah ya, akademisi ya. Problematik bagi saya, problem untuk kita punya sebuah tradisi sejarah kepahlawanan ini, mempahlawankan orang setiap tahunnya. Saya pernah jadi anggotanya, maka saya tahu betul prosesnya. Problematiknya gini, kita terlalu sempit di kerangkeng dalam melihat sejarah dalam artian itu. Sekarang lihat aja di media sosmed, kan ada counter, kan ada ini ya, Orde Baru jelek, Soeharto jelek, lalu kemudian nanti ini nyerang baliknya nih yang Soekarno juga jelek kan, dan sebagainya kan gitu. Jadi bagi saya memang problem sejarah nggak sebatas pada figur historical hero itu. Jadi itu yang membuat kita lepas dari nggak peka pada problem-problem kehidupan kita, masyarakat kita ya. Di luar nggak pernah ada ya. Masyarakat maju juga nggak pernah punya setiap tahun. Mereka punya hero-nya sendiri. Contohnya di Amerika Columbus misalnya. Tapi kan Columbus sendiri kan jadi masalah ya. Sekarang mulai digugat bahwa ini adalah kolonialis gitu yang menghancurkan orang-orang Indian gitu. Kemudian maka para sejarawan untungnya mereka nggak punya tradisi kayak kita setiap tahun ada pahlawan gitu ya. Karena apa? Karena memang kita akan melihat petanya pada bukan keteladanan lagi, pada hitam dan putih tentang sejarah. Padahal manusia yang namanya manusia cerita orang nih ya, banyak dimensi. Masyarakat juga punya banyak dimensi. Jadi saya kira artinya keputusan ini berpotensi mengaburkan ini ya fakta sejarah bagi generasi yang akan datang. Generasi yang akan datang akan berjuang keras. Tapi saya percaya pasti akan ada jalan keluar. Tapi itu akan berpengaruh. Saya kira akan berpengaruh pada official. Kayak kita kan nggak pernah misalnya dalam pengajaran sejarah kita misalnya ya, kita kan nggak pernah tahu seberapa besar
arti penting Dasar-Sila Bandung dalam Konferensi Asia Afrika. Iya. Karena emang nggak diajarkan secara, walaupun maksudnya negara orang-orang di luar kita, di luar Indonesia bilang itu adalah yang terbaik dari Indonesia dalam sejarahnya, misalnya ya, sumbangan kepada dunia. Tapi orang Indonesia sendiri nggak ada yang ngerti gitu kan. Iya, iya. Itu problem, karena kita nggak bisa diajarkan. Jadi yang namanya official history itu akan menjadi sebuah proses pembelajaran di mana nanti anak-anak kita tumbuh, mungkin mereka akan tahu pada usia mulai masuk kuliah baru mulai tahu tuh. Tapi pada masa-masa proses pembentukannya mereka nggak akan tahu ya hal-hal yang saya kira sebaiknya bisa mereka ketahui gitu. Jadi ya problematis ya. Pemberian gelar pahlawan entah baik di Indonesia maupun di luar negeri pernah nggak ada yang dicabut? Setelah diberi kemudian dicabut? Setahu saya nggak ada ya sampai saat ini ya di Indonesia ya. Yang ada kan justru masalahnya kontroversi yang muncul. Misalnya kalau di luar negeri kan tadi contohnya Jenderal Lee di Amerika kan dia hero buat orang-orang selatan, tapi buat dia utara beda pembela lagi. budak gitu kan. Ya dia menerapkan perbudakan. Jadi kontroversi ada. Mungkin makanya saya kira saya lebih setuju mungkin sudahlah untuk moratorium lah atau selesai dulu lah dengan pahlawan ini ya. Kalaupun kita mau bilang ini, karena nanti ini kan ini seperti apa ya? Seperti tadi kendurian para elit aja lah, itu satu. Dan kedua, kalau mau saya ditanya hero-nya saya lebih punya hero yang itu loh, yang COVID itu dokter-dokter pada mati itu loh. Ya kan? Pada dalam peristiwa mereka menjalankan tugas di luar tugasnya kan, menjalankan peran. Jadi udah tahu pasti akan resikonya mati, mereka jalankan. Jadi setiap periode saya kira generasi yang akan datang akan punya kriteria pahlawan sendiri ya, yang berbeda dengan kita yang masih mengagung-agungkan orang besar gitu. Mungkin nanti generasi yang akan datang bilang, yang penting itu dokter-dokter itulah. Udahlah ya, pejabat-pejabat itu udah seharusnya seperti itu gitu. Oke, Anda kan pernah di tim yang menjadi tim pengusul untuk pahlawan ya. Kemudian saat ini enggak gitu. Dan hasil tahun ini pun kita udah tahu ada 11 nama ya yang diberi gelar pahlawan. Kalau secara pribadi kira-kira ada nggak sih masukan untuk kedepannya untuk pemerintahan Prabowo terhadap, kan pasti tiap tahun akan memberi gelar pahlawan ya selalu di negara kita ya. Ada masukan nggak untuk Nah itu masukan, kalau memang ditanya masukan, saya akan bilang hero-nya masyarakat Indonesia sekarang yang paling jelas, adalah yang memperjuangkan nyawa pada saat COVID itu. Itu yang kolektif kan, nggak individual problemnya itu. Kadang hero kan dibutuhkan heroik. Iya, sangat heroik kan untuk standar sekarang. Karena standarnya kan masih standar. Saya kira berlaku. Nah, waktu jadi tim di situ standarnya kan pasti ada dong toolnya. Iya ada pakai peraturan Mensos itu, Permensos yang ada ketentuan umum, pokoknya nggak pernah pidana dan sebagainya. Lalu ada ketentuan khusus. Kalau pakai standar itu ya harusnya masuk gitu kan. Pahlawan. Ada juga kalau tokoh misalnya ini kalau berandai-andai ya. Waktu itu sempat dibahas nama polisi siapa, Hugeng. Hugeng, ya kan, yang bersih. Ya oke lah gitu ya. Kenapa enggak gitu beliau ditampilkan. Lalu ada mungkin perlu juga yang pahlawan perempuan dari Indonesia Timur gitu ya, wilayah yang perempuan pahlawannya masih jarang. Ya kan itu masih. Kalau itu prosesnya terus berjalan, karena dokter-dokter atau pekerja perintis yang membangun masyarakat kan banyak ya di dalam kehidupan sosial kita. Jadi nggak melulu pada narasi tentang membangun negara pada 45 gitu kan, itu udah selesai kan. Kemudian nanti ada nation building. Karena pahlawan itu, gelar pahlawan itu pertama kali kan tahun 50-an. Tujuannya kan untuk nation building ya, membuat sebuah satu Indonesia yang baru ini punya karakter gitu. Itu yang dilakukan pada awalnya.
maka muncul Kartini yang tahun 50-an akhir itu menjadi pahlawan nasional. Setelah 70-an mungkin berubah tuh. Ada konteks sejarah yang membuat kebutuhan menjadi pahlawan itu apa. Itu juga. Makanya kita akan lihat setiap beberapa tahun sekali itu di gerai toko-toko buku itu selalu ada tokoh-tokoh tuh cerita, tiba-tiba ada siapa yang muncul. Banyak yang publik juga nggak tahu kan sebenarnya siapa dia gitu. Oke. Baik pemirsa dan penonton Seid, tadi dinamika tentang pengangkatan Presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional. Ya lebih kurang seperti itu. Bagi teman-teman atau penonton yang mau berkomentar, silakan berkomentar pada kanal ini. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih Mas Andi Ardian. Salam sukses selalu. Semoga sejarah kita tetap lempeng dan bisa menjadi suatu panduan koridor untuk bangsa ke depan. Sama-sama. Merdeka.